Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wita Puspita Dewi dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran terpadu pada pertemuan ke-6 mengenai bab 3, yaitu jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan kembali pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, kita mulai masuk kepada materi pembelajaran. Nah, menurut Robin Fogarty, tahun 1991, ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Nah, di sini ada model terpadu, ada 3 macam. Ada yang satu desain ilmu, ada antar bidang studi, dan ada lintas siswa. Masing-masing ada beberapa bagian. Yang satu desain ilmu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada connected atau keterhubungan, yang kedua nested atau sarang, yang ketiga fragmented atau penggalan. Kemudian yang antar bidang studi ada squash atau urutan, share atau bagian, kemudian webbed atau laba-laba, ya, kemudian ada integrate, keterpaduan, dan thread atau galur. Yang ketiga ada lintas siswa. Ada immersed, celupan, kemudian networked atau jaringan. Kemudian yang menurut Robin Fogarty ada terpadu itu tadi ada 3 jenis. Yang pertama itu ada satu desain ilmu, kemudian ada model antar bidang studi, dan yang ketiga ada model yang termasuk ke dalam lintas siswa. Berikut merupakan penjelasan yang lebih rinci. Untuk model yang pertama itu ada model penggalan atau fragmented. Nah, model fragmented ini merupakan model pembelajaran konvensional atau umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Model ini memiliki ciri dengan pemaduan dalam satu mata pelajaran saja. Kemudian, setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda. Dan mungkin pula ruangan yang berbeda pula, setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Sebagai contoh dari model fragmented ini, dalam mata pelajaran misalnya bahasa Inggris, nah di sana ada kayak seperti writing, speaking, listening. Nah itu dalam satu mata pelajaran, tidak digabung dengan mata pelajaran yang lainnya. Begitupun juga dengan contohnya pada pelajaran bahasa Indonesia, seperti materi tentang menyimak, berbicara, membaca, menulis. Nah, itu dapat dipadukan dalam satu materi pembelajaran keterampilan berbahasa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya tidak dapat digabungkan dengan materi pembelajaran lain jika dengan menurut model fragmented ini. Nah, dalam proses pembelajarannya ini, masing-masing ini dilaksanakan secara terpisah pada waktu yang berbeda-beda pula gitu. Jadi tidak secara langsung dilaksanakan serentak seperti itu. Maka tadi dapat dikatakan bahwa setiap mata pelajaran ini diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Jadi tidak akan sama dengan guru itu terus gitu ya. Nah, dalam model penggalang atau fragmented ini ada karakteristiknya, yaitu pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Tidak bisa digabung oleh mata pelajaran yang lain, jadi hanya satu saja. Kemudian deskripsinya ini berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Kemudian ada kelebihan, adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Nah, walaupun pelajarannya sama, misalnya bahasa Indonesia, tetapi pasti pandangannya itu terpisah dan berbeda pula dalam mata pelajaran itu seperti menyimak, menulis, itu pasti akan berbeda. Kemudian untuk kekurangannya itu ada keterhubungan menjadi tidak jelas lebih sedikit transfer pembelajaran. Nah, mengapa demikian? Karena tentu saja karena pada model ini hanya satu mata pelajaran saja tidak digabung dengan mata pelajaran lainnya, maka akan lebih sedikit transfer pembelajarannya atau ilmu yang didapatnya, tidak digabung. Kemudian yang kedua ada model keterhubungan atau connected. Model ini merupakan model yang mengoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Nah, pada mata pelajaran ini, mohon maaf maksudnya pada model ini digabungkan
dengan beberapa konsep, beberapa keterampilan, maupun beberapa sikap dari pembelajaran atau dari mata pelajaran tertentu ya. Kemudian model ini menjadi alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaring laba-laba, guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Jadi ini merupakan model untuk apa ya? Ya alternatifnya gitu jika guru saat melaksanakan model laba-laba merasa kesulitan, guru bisa dengan menggunakan model ini karena ini hampir sama dengan model laba-laba. Kemudian model keterhubungan ini didasari anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Seperti untuk contohnya pada model ini, ketika dalam bidang studi matematika, pecahan itu dapat digabungkan dengan bangun-bangun geometri. Nah, dengan demikian, ketika dalam bidang studi matematika, guru akan membelajarkan konsep pecahan. Maka dari itu dapat dihubungkan dengan konsep lainnya dalam matematika, misalnya konsep persen, desimal, konsep bangun geometri. Nah, contoh lainnya itu penerapan model connected untuk di SD ini. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia lagi ya, kita ambil contoh. Ketika guru akan membelajarkan membaca secara nyaring, nah di sana itu sekaligus kita membelajarkan secara tidak langsung, kita memberi pelajaran kepada anak untuk menulis, menyimak dengan konsep yang sudah terstruktur dan kosakata yang benar. Bisa dikatakan ini itu lebih familiar dikatakan itu sebagai dikte. Nah kan dalam pelaksanaan dikte ini secara tidak langsung siswa itu mendengarkan atau menyimak gitu ya, kemudian menuliskannya dengan kosakata yang tepat dan berstruktur tersebut. Nah, berikut ada karakteristik dari model keterhubungan atau connected, yaitu harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Kemudian untuk deskripsi ini, topik-topik dalam satu disiplin ilmu atau satu bidang studi ya berhubungan satu sama lain. Nah, berbeda dengan model sebelumnya, walaupun masih dalam satu mata pelajaran, namun topik-topik dalam pelajaran tersebut saling keterkaitan. Kemudian untuk kelebihannya, konsep-konsep utama saling terhubung tentunya karena mengarah pada pengulangan, rekonseptualisasi dan asimilasi gagasan-gagasan dalam satu disiplin ilmu karena saling keterhubungan antar satu disiplin ilmu. Tapi ada kekurangannya di sini. Nah, kekurangannya itu disiplin-disiplin ilmu tidak berkaitan. Konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Di sini hanya terfokus pada satu disiplin ilmu saja. Karena yang model keterhubungan ini masih masuk ke dalam model yang satu disiplin ilmu. Kemudian untuk model berikutnya ada model sarang atau model nested. Nah, pada model sarang ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan yang termasuk ke dalam keterampilan berpikir, sosial, dan mengorganisir melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, keterampilan sosial, berpikir, dan konteks dicapai di dalam satu mata pelajaran. Nah, model nested ini sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Nah, sebagai contoh, pada model ini, misalnya pada satuan jam tertentu, seorang guru memfokuskan 12 kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, dan membuat ungkapan serta menulis puisi. Nah, di sini tadi sudah disebutkan bahwa model ini sangat tepat atau cocok digunakan oleh guru yang mau mencoba untuk memasukkan keterampilan berpikir kritis ya, dan juga keterampilan bekerja sama pada siswa pada saat proses pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada karakteristik.
Deskripsi, kelebihan, dan kekurangan dari model sarang. Untuk karakteristik, di sini ada pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep, keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, untuk deskripsi keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, dan konten dicapai di dalam satu mata pelajaran. Di sini masih satu desain ilmu ya, atau satu mata pelajaran yang dikaitkannya, belum mencakup beberapa mata pelajaran. Kemudian untuk kelebihannya ini memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Nah, mengapa di sini memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Walaupun demikian, misalnya pada suatu pembelajaran tatap muka, ada guru yang mengajarkan misalnya matematika, Indonesia, PKN, dan lain sebagainya. Nah, itu pembelajaran masing-masing diberikan tidak secara bersamaan, namun bergantian, misalnya bahasa Indonesia dulu, kemudian matematika, lanjut PKN, dan sebagainya. Maka di sini disebutkan dari kelebihan yang seperti tadi. Kemudian untuk kekurangan ini, pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Nah, karena walaupun dengan berbagai mata pelajaran, tapi di sini tidak digabung, tapi dipisah-pisah secara masing-masing. Maka dari itu akan mendapatkan kekurangan bahwa siswa itu pasti bakal merasa bingung gitu, karena bagaimana nih konsep utamanya. Nah, dikarenakan dengan banyaknya mata pelajaran namun tidak saling berkaitan seperti itu. Untuk model selanjutnya yaitu yang keempat, ada model urutan atau square. Nah, model ini sudah termasuk kepada model yang dikelompokkan ke dalam antar bidang studi. Model square ini merupakan proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan konsepnya. Nah, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Kemudian persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Model ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Untuk contohnya ini, nah model urutan ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Meskipun mata pelajaran berbeda, namun topiknya hampir sama, nah maka ini bisa digabung. Maka bisa disebut dengan, tadi disebutnya dengan antar bidang studi. Nah, di sini ada contohnya. Jadi topik-topik ini tuh dapat dipadukan pembelajarannya pada jam yang sama. Berbeda dengan yang tadi kan, walaupun di jam yang sama, tetapi topik-topiknya berbeda dan mata pelajarannya berbeda. Di sini walaupun mata pelajarannya berbeda, namun topik yang sama itu bisa digabungkan di jam yang sama pula. Nah, dengan kata lain, persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Namun masih ada keterkaitan antar topik-topik dalam pelajaran tersebut. Kemudian untuk karakteristik dari model ini, di sini ada model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Deskripsinya, persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Untuk kelebihannya ini memfasilitasi transfer pembelajaran melintas beberapa mata pelajaran. Nah, di sini walaupun mata pelajarannya berbeda, namun misalnya topiknya sama, nah, di sini bisa digabung gitu, seperti halnya kayak pembelajaran IPS dengan PPKN, seperti halnya gotong royong gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan sosial di pembelajaran ilmu sosial. Namun di sini pun ada kekurangannya pada model ini tentunya. Di sini kekurangan itu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum. Jadi di sini harus ada kerjasama yang baik gitu ya. Tetapi secara terus-menerus gitu, tidak hanya sekali saja. Ini untuk kekurangannya pada model ini. Untuk model yang kelima, di sini ada model bagian atau shared.
Nah, pada model ini, model pembelajaran terpadu tipe SET didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut, dari gabungan kurikulum. Nah, untuk bentuk pemaduan pembelajaran model ini, akibat adanya overlapping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe SEARCH, guru ini perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, jadi guru harus istilahnya itu guru harus bisa memahami dua ilmu, tetapi ada hubungannya di dalam konsep dan sikap keterampilan yang sama dalam mata pelajaran tersebut. Sebagai contoh, yang digunakan pada pembelajaran terpadu model ini yaitu guru harus menentukan dua disiplin ilmu yang dapat difokuskan pada konsep sikap dan keterampilan yang sama. Misalnya, pada disiplin ilmu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial. Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, guru ini mampu merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang hidup rukun di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, dengan kompetensi dasar menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Sedangkan pada pelajaran bahasa Indonesia, guru ini harus mampu merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang hidup rukun dan dengan sikap sopan santun itu terhadap orang lain, dengan kompetensi dasar menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun. Kemudian di sini ada karakteristiknya itu bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Kemudian deskripsinya ini perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin dan difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap-sikap atau attitude yang sama. Jadi di sini menggabungkan dua mata pelajaran, namun lebih memfokuskannya itu kepada konsep keterampilan dan juga sikap-sikap yang sama dalam pelajaran tersebut. Kemudian untuk kelebihannya ini terdapat pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru dalam satu tim akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Nah, di sini kelebihannya itu bisa melaksanakan itu bisa berbarengan dengan guru yang lain agar mampu berkolaborasi dalam penyampaian pembelajaran tersebut dan juga berkolaborasi untuk proses pembelajaran. Nah, begitupun ada kekurangan. Kekurangannya itu membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Tentu saja di sini waktunya tidak sedikit dan tidak sebentar untuk model ini. Kemudian kelenturan, komitmen, dan kompromi di sini harus ada komitmen dan kompromi bersama partner guru yang lain tentunya. Karena jika tidak ada komitmen ataupun kompromi pasti bakal adanya miskomunikasi pada saat pelaksanaan pembelajarannya. Model yang keenam yaitu ada model jaring laba-laba atau web. Pada model jaring laba-laba ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, model web ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, model jaring laba-laba ini contohnya itu seperti halnya model tematik. Nah, untuk misalnya contoh jaring laba-laba ini, pada model tematik ini kita ambil contoh misalnya untuk pembelajaran di kelas 4 SD untuk tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Nah, di situ ada 3 pelajaran yang digabungkan atau menjadi pembelajaran tematik, yaitu ada pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada IPS dan juga ada IPA. Karakteristiknya di sini tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Untuk deskripsinya, pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Untuk kelebihannya dapat memotivasi
membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Kemudian di sini ada kekurangannya, yaitu tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Nah, untuk model jaring laba-laba ini kan termasuk ke dalam jenis tematik. Maka dari itu di sini ada pengajaran tematis menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, di sini maksudnya dengan disiplin berbagai mata pelajaran itu tidak hanya satu mata pelajaran saja atau beberapa mata pelajaran tetapi dipisah gitu. Tapi ini di sini sudah dimix, digabungkan gitu, sudah menjadi satu. Nah, dengan syarat ya tadi di dalam kekurangannya itu harus dipilih baik-baik secara selektif tema yang akan digunakannya gitu. Sehingga untuk tujuan dan sebagainya pada pembelajaran tematik ini dapat berjalan secara selaras gitu atau bersama-sama dan sama gitu, tidak beda. Karena di sini kan sudah pembelajaran tematik, tentunya ya sudah menggabung gitu, sudah digabungkan dengan artian sudah banyak kesamaan dalam penggabungan tersebut, sudah saling keterkaitan. Kemudian yang ketujuh ada model galur atau traded. Pada model pembelajaran TED ini, pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Model TED ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Nah, model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Sebagai contohnya, model ini dalam pelaksanaannya, tim dalam satu kelas atau antar kelas menentukan skill apa yang mau dikembangkan. Kemudian, kemampuan tersebut dimasukkan ke dalam konten sejumlah mata pelajaran yang ada, yang relevan tentunya dengan pembentukan skill tersebut. Nah, dengan kata lain, kemampuan-kemampuan ini intinya disusupkan ke dalam isi kurikulum standar. Model organisasi ini cocok digunakan apabila kemampuan dasar menjadi prioritas pendidikan, bukan sekedar penguasaan materi belaka saja. Nah, di sini ada karakteristik, disiplin, kelebihan, dan kekurangan. Nah, di sini kelebihannya itu siswa mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Nah, model ini tentu lebih menekankan kepada berpikir kreativitas siswa, berpikir kritis siswa. Nah, di sini guru memfasilitasi untuk siswa mampu mentransfer pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian untuk kekurangannya ini, disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain, tidak menyatu. Yang kedelapan, ada model keterpaduan atau integrate. Sebagai contohnya, model keterpaduan atau integrated ini merupakan contoh pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contohnya ini dalam teks membaca yang merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam. Contoh lainnya itu topik lingkungan yang semula terdapat dalam mata pelajaran IPA dan IPS, dan juga pendidikan agama Islam agar tidak membuat kurikulum 13 ini tumpang tindih, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya dalam mata pelajaran IPA saja gitu. Jadi jika ada keterhubungan antar pelajaran-pelajaran tersebut, nah kita sisipkan saja atau kita letakkan dalam satu mata pelajaran tertentu, pilih saja gitu, jangan semuanya kita ambil agar tidak tumpang tindih. Nah, di sini model keterpaduan ini ada karakteristik, ada deskripsi, kemudian ini untuk kelebihannya itu mendorong murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Kemudian ada juga kekurangannya, di sini membutuhkan tim antara departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Jadi cukup sulit untuk model ini karena harus membutuhkan tim ya, tidak jika satu orang mungkin bisa namun akan ribet gitu. Makanya di sini kekurangannya itu harus ada tim yang memiliki perencanaan dan waktu yang sama gitu, dalam tujuannya. Yang kesembilan ada model celupan atau immersed. Nah, model ini sudah termasuk ke dalam model lintas siswa. Nah, pembelajaran terpadu tipe ini merupakan
suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk model ini itu lebih kepada mengaitkannya ke dalam pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman kenyataan gitu, pada kenyataannya pengalaman mereka gitu. Kemudian pada pembelajaran ini model ini tidak lagi berfokus pada mata pelajaran tetapi sudah pada para siswa, jadi tidak kepada mata pelajaran saja karena model ini tuh kan sudah terfokus kepada para siswa gitu, lebih kepada memfokuskan kepada pengalaman siswa seperti apa dihubungkan dengan kehidupan sehari-harinya gitu dalam proses pembelajarannya. Pada pembelajaran terpadu tepi ini seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Jadi dikaitkan dengan pengalaman mereka dan di kehidupan sehari-hari mereka gitu, di lingkungan kehidupan mereka. Di sini ada karakteristik untuk model celupan atau immersive, ada karakteristik deskripsi. Ini di sini ada kelebihannya, ini keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri. Jadi lebih lebih mengaitkan dengan siswa gitu. Tidak selalu dengan gurunya, tapi lebih banyak melibatkan dengan siswanya. Untuk kekurangannya dapat mempersempit fokus pelajaran tersebut. Untuk kekurangannya karena mereka akan diberi kayak seperti pengalaman-pengalaman itu jadi lebih kepada pengalaman terus gitu. Fokus pada pembelajarannya menjadi sedikit karena lebih sering dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Kemudian untuk model yang terakhir, model ke-10 itu ada model jaringan atau network. Nah, model ini merupakan model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung dapat mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, jadi pada model ini siswa sudah mulai mandiri mencari sumber-sumber pembelajaran yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diajarkan kepada mereka pada saat itu. Jadi bisa dibilang kepada student center. Model network ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minatnya, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan dan memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang berbeda. Jadi di sini siswa dapat bebas gitu ya mencari berbagai sumber yang menurut mereka itu benar gitu. Jadi bebas berpendapat untuk model ini. Nah, di sini ada karakteristik, deskripsi, kelebihan, dan kekurangan. Untuk kelebihannya ini bersifat proaktif. Siswa atau pelajar ini terstimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru, jadi dia merasa termotivasi gitu ya dengan ditemukannya informasi atau konsep baru yang mereka temukan gitu. Namun ada pula kekurangannya dari model ini, yaitu dapat memecah perhatian pelajar atau siswa, upaya-upaya menjadi tidak efektif karena banyaknya informasi atau pendapat mereka gitu, sehingga pasti bakal memecah perhatian mereka gitu dengan perdebatan-perdebatan yang ditemukan oleh mereka gitu ya. Nah, dari ke-10 model tadi yang dipilih dan dikembangkan untuk pendidikan sekolah dasar itu hanya 3 model, yaitu yang pertama ada model keterhubungan, yang kedua model jaring laba-laba, dan yang ketiga itu model keterpaduan. Nah, jadi hanya menggunakan 3 model tersebut. Kemudian, nah untuk selanjutnya silakan pelajari kembali model-model tersebut, pahami lebih jelas lagi, lebih mendalam perbedaannya. Kemudian bisa mencoba mempraktekannya pada pembelajaran di SD. Nah, sudah cukup sekian pembahasan kali ini pada pertemuan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi kali ini. Terima kasih.